Om Swastiastu. Selamat datang di podcast Ngobrol bareng KMH. Apa kabar semuanya teman KMH yang ada di rumah? Senang sekali rasanya aku, Ayuni Widiantari, dapat bertemu lagi dengan teman-teman semuanya walaupun masih secara virtual. Nah, di podcast kali ini aku sendirian karena partner aku Bulan Cempaka berhalangan untuk hadir karena satu dan lain hal. Jadi untuk podcast kali ini tentunya aku nggak sendirian karena aku bakal ditemani sama salah satu narasumber yang punya cerita menarik seputar mahasiswa rantauan di Universitas Telkom. Oke, nggak usah menunggu lama-lama lagi. Inilah kita sambut narasumber kita pada hari ini yaitu Yowan Suparta. Swastiastu Yowan. Swastiastu Ayuni. Oke Yowan, apa kabar nih? Baik, Astungkara. Pandemi terus bakalan berlanjut. Kuliah tetap online, jadi kita jarang banget ketemu ya. Padahal waktu di Telkom sering banget ketemu. Hampir setiap hari ketemu ya. Iya bener. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi Wan, kayaknya kamu harus kenalan dulu ya sama teman KMH yang ada di rumah. Oke, Om Swastiastu, semeton KMH dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Iputu Yowan Nugraha Suparta, Wakil 2 KMH Telkom University periode 2021. Dan saya berkuliah di jurusan S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2018. Salam kenal. Oke, salam kenal Yowan, udah kenal banget sih. Walaupun baru kenal dari 2018 ya, karena kita angkatan 2018. Oke Wan, kan sekarang kita bakalan bincang-bincang seputar mahasiswa rantauan. Kita kan sebagai mahasiswa rantauan nih. Kamu kalau misalnya dulu kan tamatan SMA 4 Denpasar ya? Iya. SMA 4 Denpasar itu kan ada di Bali. Nah, kenapa sih kok kamu ada niatan nih, ada kekeh lah istilahnya kalau orang Bali kan bilangnya, buat merantau, kuliah keluar Bali, jauh dari orang tua, meninggalkan rumah yang tempat ternyaman kamu nih? Oke, jadi sebenarnya kenapa aku memutuskan untuk merantau itu pertama emang karena aku berpikir kalau misalnya kita keluar dari lingkungan Bali itu sendiri, pasti kan kita bisa mendapatkan pengalaman ataupun sesuatu yang baru ya. Jadi emang menambah pengalaman sih tujuan utama dari mengapa aku merantau itu, karena sebenarnya penasarannya sih daerah di luar Bali itu seperti apa sih. Jadi sebenarnya ingin tahu dan juga ingin mengeksplor lebih dalam lagi seperti apa Indonesia itu khususnya. Dan khususnya Bandung itu sendiri kan jelas ya, kita tahu bersama kalau Bandung tuh punya daya tariknya tersendiri. Dibilang kota kembang, kota hujan, ya itu kan benar-benar menarik ya, seperti apa sih Bandung. Di sisi lain juga untuk kulinernya sendiri kan benar-benar menarik ya satu sama lain. Jadi emang pengen merantau keluar, pengen mengetahui kondisi alam dan geografisnya, sama ingin juga mencicipi kulinernya. Makanya pilih di Telkom. Tapi kenapa kamu memilih untuk ke Bandung? Padahal kan biasanya nih orang Bali pengen kuliah keluar tuh pasti milihnya Jogja, Solo, atau mungkin Semarang gitu kan. Kenapa kamu milihnya Bandung? Aku milih Bandung itu pertama kalau misalnya dilihat-lihat dari beberapa film ataupun keinginan ya, ngeliat-lihat itu kalau Bandung itu seperti ada sesuatu yang spesial gitu loh. Jadi kayak benar-benar menarik ya. Tadi kan sempat dijelaskan kalau misalnya Bandung kulinernya banyak tuh, dan Bandung juga tidak terlalu terkesan desa, kan sangat kota sekali ya, sangat wah gitu. Jadi emang pengen ke Bandung, sama di sisi lain juga suasana di Bandung tuh sejuk gitu loh yuk. Kalau misalnya kita ke Jogja tadi atau ke tempat lain tuh kan kalau dilihat-lihat dari review ataupun ulasan di internet tuh mengatakan kalau cuacanya di Jogja panas gitu kan. Habis itu juga kalau mau kemana-mana juga bisa jalan sih enak, cuman aku sebenarnya pengen merasakan suasana cuaca sih yang berbeda. Ternyata karena emang di Bandung itu sendiri tuh dingin. Karena kalau di Bali kan sudah panas ya, kalau misalnya kita ke Jogja misalnya itu kan panas, ya udah pernah merasakan panas gitu. Oke. Berarti tapi emang sebelumnya kamu udah pernah ke Bandung? Belum sih. Belum pernah, tapi dari ngeliat reviewnya kayaknya dingin deh. Itu benar nggak dingin di Bandung? Dingin banget. Bener. Dingin. Di Bojong Soang dingin. Ketawa. Kalau kampus belakang kan dingin. Oh iya, kampus malam dingin. Siang luar biasa. Ya, setidaknya adalah dualitas panas dan dingin yang dirasakan satu tempat yang berbeda. Jadi beda lah sama di Bali kan ya. Lengkap soalnya. Lengkap gitu. coy. Itu teman-teman, kalau di Bandung tuh katanya dingin kalau malam. Kalau siang beda lagi ceritanya. Oke. Nah, sebelum merantau itu kan keluar dari rumah, jauh dari orang tua, dengan suasana yang pasti berbeda. Itu ada nggak yang kamu siapin dalam diri kamu selain berkas-berkas kuliah ya, dalam diri terutama kan harus siap apa gitu dalam diri kamu, ada nggak kamu sesuatu?
jelas ya kalau selain berkas itu pasti kita menyiapkan diri dari dalam. Bagaimana persiapan tuh seperti kira-kira kalau ngeliat dari kebiasaan ataupun kepribadian ini udah cocok nggak kira-kira kalau misalnya dibawa merantau, apakah saya masih tergolong manja atau tidak. Itu yang pertama perlu aku cek, apakah aku sanggup nggak kira-kira nanti sekira bakal berdiri sendiri. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu aku menyiapkan diri juga, jadi kayak lihat-lihat juga daerahnya. Oh, kampusku ternyata di daerah Bojong Soang, ini seperti apa lingkungannya, orang-orangnya seperti apa, lalu kulinernya juga seperti apa, dan juga fasilitas yang ada di sekitar yang sekiranya bisa menunjang. Jadi sebenarnya lebih mempersiapkan diri dan juga mental bagaimana nanti kita bisa hidup dalam kutip sendiri. Padahal sebenarnya nggak sendiri banget. Cuman ya masak sendiri, makan sendiri, semua serba sendiri walaupun ditemenin teman. Iya. Nah, itu kan sebagai mahasiswa rantauan pasti butuh adaptasi dong dengan lingkungan yang notabene sangat baru buat kita. Pagi belum pernah ke Bandung juga kan, sama aku juga belum pernah awalnya. Jadi pada saat kamu pertama kali ke Bandung itu kamu sendirian atau diantar orang tua? Kalau untuk ke Bandung itu pertama diantar orang tua sih untuk kali pertama, karena orang tua juga penasaran seperti apa sih kampus Telkom itu dan juga lingkungan Bandung sekitarnya. Jadi sempat diantar sebentar, habis itu lihat-lihat keadaan sekitar juga bagaimana. Oke, akhirnya besoknya orang tua balik, dan pertama kali sih kalau misalnya untuk melihat Bandung itu sendiri itu cukup wah gitu ya, ternyata aku pikir kampusku cukup kecil gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita lihat bangunan Telkom tuh seolah kayak miniatur ya, yang ternyata gede juga ya. Gede ya kampusnya, luas. Aku kira bakal berdekatan, memang berdekatan sih, cuman ternyata luas gitu loh. Cukup capek juga sebenarnya kalau misalnya jalan kaki sana. Tapi kan olahraga jadi kita kan. Jadi walaupun kita makan banyak kan makanannya enak-enak, murah-murah, tapi tetap olahraga tiap hari. Bagi pas masih asrama kan. Benar. Nah, tadi kan kita ngomongin asrama nih. Di Telkom kan ada asrama. Jadi mahasiswa baru itu wajib untuk di asrama selama 1 tahun. Betul, sebagai ya bentuk adaptasi lah ya sama lingkungan baru gitu. Nah, pada saat kamu masuk asrama itu kan udah ditinggal sama orang tua tuh, cuma 1 hari doang tuh kamu ditemenin sama orang tua. Itu kamu gimana sih cara beradaptasi sama teman sekamar yang notabene kamu belum kenal kan sebelumnya kan? Pasti ada yang dari sini, semuanya beda-beda. Gimana cara kamu interaksi dan beradaptasi sama? Kebetulan teman-temanku tuh bener-bener diverse ya, jadi bener-bener berbeda sekali. Ada yang satu dari Jakarta yang benar-benar kota, habis itu ada yang satu dari Kalimantan pedalaman, selanjutnya ada juga dari Tegal. Dari Tegal kan masih Jawa Barat ya kalau nggak salah. Jadi memang cukup diverse juga, bercampur, dan kebetulan juga teman-teman di sana tuh enak untuk diajak berinteraksi dan mereka juga mau mengkomunikasikan semuanya dengan baik. Jadi memang sebenarnya kunci untuk beradaptasi itu kuncinya tuh di komunikasi ya. Bagaimana kita membangun komunikasi yang baik antar sesama penghuni asrama itu sendiri, dan syukurnya mereka juga enak dan bisa diajak bekerja sama bagaimana ntar kita berbagi tugas untuk membersihkan toilet ataupun merapikan kamar, ngepel. Itu tuh mereka benar-benar sangat diverse dan benar-benar bisa diajak bertoleransi. Jadi aku senang sekali di asrama. Bagus dong kalau kayak gitu. Bagus. Dari daerah yang berbeda-beda tapi tetap ya welcome lah ya istilahnya kan. Soalnya kan ada tuh cerita-cerita dari teman-teman kayak temennya ada yang malas, ada yang buat pusing lah pokoknya, makanya nggak betah sampai di asrama kan. Iya benar. Tapi Wan, aku bersyukur loh Wan, dalam satu kamar tuh aku bertiga orang Bali, tapi berempat orang Hindu semuanya. Dan itu kayak ya ampun kok bisa ya gitu, aku bisa dapet teman-teman anak KMH. Jadi kayak udah sama keluarga, kayak bener-bener sama keluarga gitu, makan bareng, dikirimin babi, makan bareng. Enak ya. Jangan selalu yuk, kan kita juga tuker-tukeran makanan aku punya ini, ayo tuker. Yuk sini. Bener-bener. Kalau udah upload story, dikirimin apa? Minta gitu. Gitu. Seru banget bener-bener ya kita. Indahnya asrama banget sih. Tapi sampai ngontrak pun kita masih kayak gitu. Masih tuker-tukeran makanan juga loh teman-teman. Tempatnya tidak dekat. Iya, gitu. Betul. Oke Wan, tadi kan kita udah ngomongin tentang asrama, gimana asiknya, serunya, suka dukanya lah, bisa dibilang. Nah, kalau misalnya kita merantau, pernah nggak sih kamu merasa homesick kan? Dari awal menginjakan kaki di Bandung sampai ya udah mau semester terakhir kan sekarang. Pernah nggak ngerasain homesick? Wah, kalau homesick sih pernah ya, nggak mungkin dong manusia tidak merasakan homesick. Kalau ya, pertama kali homesick itu mungkin awal seminggu masih sok kuat ya. Sok kuat ya. Tapi pas sebulan pertama nyampe di Bandung kayak kangen suasana, kangen rumah. Kangen masakan. Iya bener, masakan itu yang paling utama karena rasa makanannya sebenarnya enak ya, cuman berbeda dan sepertinya aku masih belum gitu loh, masih belum bisa menerima nih. Iya, gitu. Masih pengen mencari yang Bali-Bali banget gitu, kemana gitu. Jadi
memang nanti sebulan itu juga masih belajar beradaptasi ya. Beradaptasi. Bagaimana merasakan yang lainnya, menerima. Habis itu juga kalau misalnya memang kangen di rumah ya telepon orang tua kan Dan udah ada video call call yang bisa lah jalan-jalan virtual. Iya benar. Itu 1 bulan kamu homesicknya. Iya. Terus kan dapat pulang lagi ke Bali nih, terus semester genapnya. Iya. Terus pada saat balik lagi ke Bandung, homesick lagi nggak? Kebetulan sih udah enggak ya, karena di situ juga udah terbiasa gitu ya. Aku ngerasa pas di 3 bulan pertama, sebulan mungkin merasakan homesick, tapi setelah 3 bulan tuh aku merasa biasa gitu loh. Dan akhirnya baru sadar ternyata di Bandung banyak tempat untuk dieksplor, banyak tempat juga untuk dilayahi. Kita mungkin mau tahu kuliner kita ke Sudirman, mau jalan-jalan ke berbagai lihat kota-kota tua, itu kan bener-bener wah gitu ya. Iya. Di Bandung juga banyak sekali kan tempat-tempat untuk nongkrong, untuk lihat dan juga berwisata, tempat belajar, tempat untuk berkuliner juga ada. Jadi banyak sekali tempat semua untuk ada explore. bukan di Bandung. Bener, jadi setelah balik dari Bali tuh niatan ke Bandung tuh datang ke Bandung lebih cepat loh, karena aku pengen kesini loh, aku sini iya, pengen explore ya. Karena kan kemarin ibaratnya masih malu-malu kucing ya, jadi diam di asrama terus gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya boleh cerita sedikit nih, kalau misalnya aku itu homesick banget untuk di awal. Karena kenapa? Karena orang tua aku itu nemenin aku nggak cuma sehari ke Kamuan, itu nemenin aku sekitar 3 harian kalau nggak salah di Bandung. Jadi orang tua aku tuh 5 hari di Bandung. Terus aku tuh sampai homesicknya tuh separah apa sampai aku tuh ngechat ibuku, aku bilang, "Ma, Unim pengen kuliah di Bali aja deh." Aku ngomong kayak gitu dong, saking aku homesicknya, ampun cengeng banget. Itu gara-gara aku nggak bisa tidur mati lampu. Dan malam pertama teman-temanku semua mati lampu, itu aku semalaman nggak tidur, besoknya langsung sakit. Terus makan nggak bisa, makan sari roti pun aku nggak habis, sumpah. Itu setengahnya nggak habis, makanya kok parah banget ya homesicknya ya gitu. Tapi setelah ada kegiatan KMH yang drama itu loh. Drama. Aduh, ingat kan. Gara-gara itu homesickku langsung hilang, kayak udah ketemu temen yang ya selogat lah ya gitu. Udah hilang lah. Tapi pada saat pulang ke Bali, balik ke Bandung lagi, itu kayak 1 hari 2 hari itu aku lagi ngerasa kayak aduh pengen pulang gitu. Ini aja ya. Aku udah di sini cepet banget gitu. Oke, liburan cepet kan gitu kan. Benar, cepet banget. Makanya ya itu sih terakhir aku homesick, sisanya pengen cepet ke Bandung lah gitu, karena kan emang suasananya seenak itu, cemilannya banyak banget kan. Murah-murah loh. Murah banget, cemilan micin-micin itu. Tahu bulat, sotong, semuanya. Iya. Tahu crispy. Iya, bener-bener kayak ya nyaman banget lah Bandung itu. Terus, nah kan sebagai mahasiswa rantauan, pasti banyak dong pengalamannya yang ya jauh berbeda lah dari pengalaman yang udah kita dapetin selama di Bali. Nah, pengalaman apa sih yang paling istimewa buat kamu, yang paling kayak benar-benar nggak bakal dilupain dah nih pengalamannya gitu? Oke, sebagai mahasiswa rantauan mungkin aku agak menyambung ya, karena kan kalau misalnya bisa dibilang kalau di Bandung itu sendiri kan jelas ya kita agama Hindu itu agamanya minoritas. Dan ternyata walaupun kita minoritas, di Bandung itu banyak loh golongan puranya. Jadi aku main-main ke pura gitu loh, itu menjadi salah satu bentuk rasa melepas rasa rindu juga ya, kayak bagaimana culture Bali. Karena sebenarnya kalau misalnya lihat di Bandung itu masih banyak pura-pura yang sepertinya bernuansa Bali gitu. Nah, aku punya pengalaman yang nggak terlupakan tuh pertama kali kalau misalnya bukan misalnya ya, pas kalau misalnya sih. Jadi pertama kali sampai di Bandung itu loh, sampai di Bandung kita kan sembahyang tuh di Pura Kopo tuh ya. Nah, itu tuh aku nyampe sana tuh aku ngerasa kayak bau teratai gitu loh, harum banget gitu loh. Puranya seharum itu, tapi aku cari-cari itu ternyata nggak ada yang ngeluarin ngidupin aroma dupa yang banyak atau apa, dan teman-teman nggak ada yang merasakan itu tuh seharum teratai itu. Jadi kayak aku merasa bener-bener nggak apa-apa dah, di Bandung aja sini udah disambut kok. Aku merasa seperti warm welcoming gitu loh di Pura sendiri, kayak seneng banget gitu. Karena kan apalagi pas awal-awal kan pasti masih merasa homesick kayak gitu, kayak gitu seneng aja ketika hirup dupa ngeliat pura kayak akhirnya gitu, ngerasa kayak pulang ke rumah nggak sih? Iya, setelah pulang ke rumah, masih ada yang kayak gini ya ternyata. Enak di situ. Itu bener-bener ngerasa spesial loh, berbekas sampai sekarang, kayak wah seharum ini gitu. Wah, aku disambut. Beda banget ya ketika ke pura di Bandung tuh, kayak suasananya benar-benar asri banget nggak sih? Kayak bersih banget, terus orang-orangnya juga welcome banget kan? Iya, gitu. welcome banget. Kayak ketika kesana setiap odalan gitu, pas odalan kesana kan, itu benar-benar kayak ya ampun aku lagi pulang nih gitu. Apalagi culture-nya juga beda kan sama di Bali kan. Iya, beda juga culture. Bedanya tuh kalau misalnya aku sih ngerasanya bedanya ketika kita sembahyang di sana itu dari runtutan acaranya. Terus ketika kita setelah sembahyang bersama tuh kita biasanya langsung
apa sih? Hening juga, terus langsung kita kayak ngantri buat sembahyang di Ganesha. Iya. Dan itu benar-benar hal yang harus dibawa setiap ke pura itu adalah selain dupa, bunga adalah susu. Iya bener Banget pasti kayak, kamu udah mau susu belum? Iya aku belum beli susu gitu. Kita marah langsung dulu beli. Kayak susu tuh wajib banget dibawa setiap sembahyang. Dan emang lebih rapi ya, seperti kayak disampaikan ini tahapannya ini bener. lebih rapi. Jadi kayak setelah selesai sembahyang juga kita benar-benar langsung bersihin sisa-sisa bunga kita, dupa kita gitu, masuk ke dalam pura tanpa alas kaki, benar-benar ya seasri itu. Pokoknya Sobat KMH yang ada di rumah, kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk ke Bandung lagi, bisa rasain deh feel-nya sembahyang di pura di Bandung. Jangan lupa berkunjung pura-puranya di Bandung, bagus-bagus. Mantap. banyak nggak dikit, banyak loh. Jadi sampai hafal nggak sih odalannya di pura ini kapan, iya, di pura ini kapan hafal. gitu, hafal sampai kayak iya bisa odalan gitu, kesana ada bawa ya kayak soda tanpa inilah tanpa sampean lah ya gitu. Iya, bawa bunga mau makan secukupnya gitu. Sih buat diaturkan juga. Iya, tapi kan di Bandung kan nggak ada jualan canang nih. Iya, nggak ada. Pernah nggak ngerasain nyari-nyari bunga buat canang gitu kan? Nggak pernah. Kayak sama Ayu nih nyari bunga malam-malam yuk kita. Ayo cabut bunganya. Kayak di Telkom kayak yang lain pada ngeliat itu kayak ini ngapain ngambil bunga. Wah, ini pasti pembujaan. Pembujaan kemana tuh? Serius. Bener-bener bawa kresek nggak sih kemana-mana sih? Ke danau galau, petik-petik gitu. Orang-orang yang lagi jogging. Ngapain? Sampai bunga-bunga tuh pada botak semua yang bawa dari yang bener-bener mekar banget itu lebat banget kan, habis kita yang ngambilin. Sampai ke Pesbal juga nyari pesona Bali gitu, perumahan kita nyari bunga buat nanding canang sendiri, bikin canang ala kadarnya ya, motong pandan sendiri tuh aduh sumpah feelnya ketika ngeliat canang cantik, ya ampun akhirnya aku ngeliat ini lagi gitu. Ya makanya feelnya beda banget dah kalau udah jadi mahasiswa rantauan, apalagi di lingkungan yang mayoritasnya bukan umat kita gitu. Iya betul, tantangannya terlebih terasa. Iya benar banget. Nah itu kan kita udah cerita tentang banyak nih Wan. Nah kalau misalnya suka duka selama jadi mahasiswa rantauan, khususnya mahasiswa Hindu, masih ada kan? Apa sih? Dari yang suka dulu mungkin ya. Boleh. Kalau dari suka-suka itu, pertama kita merasakan ternyata di rantauan itu kalian tidak sendiri loh. Jadi benar ada teman-teman yang siap membantu dan juga mengayomi kalian. Jadi kesukaan di situ kayak rasa kekeluarganya itu terasa gitu loh, karena kita saling bertukar makanan, bertukar cemilan juga, bertukar bagaimana pendapat dan juga pikiran kita, kayak kamu gimana rasanya gini, pengalaman tuh ini loh, ada bertukar pengalaman juga ya, jadi benar-benar terasa eratnya gitu loh, jadi bener. Karena sepenasib dan sepenanggungan juga sepenanggungan, oke, itu terasa sekali ya di situ. Habis itu dengan sukanya juga kebetulan ya teman-teman di asrama Kuto orangnya baik-baik ya, baik-baik dan juga bisa diajak berkooperatif. Jadi wah ternyata enak juga ya berkenalan dengan orang baru. Jadi senang akhirnya berinteraksi dengan mereka-mereka yang baru, kita berinteraksi bersama dan juga bertukar pikiran dan juga membagi tugas karena kan kita di satu kamar asrama ya. Benar. Jadi benar-benar kooperatif ya, itu yang aku suka. Terus kalau misalnya untuk duka nih, kebetulan juga kalau masalah duka itu pertama homesick ya, homesick pasti tidak bisa dihindari. Yang kedua juga dukanya itu kalau misalnya di beberapa bulan awal tuh aku masih nggak bisa mengatur keuangan gitu. Jadi kayak pengen belanja aja terus ya. Iya, pengen belanja apalagi di 1 bulan pertama setelah homesick itu. Jadi kayak akhirnya niat untuk mengeksplor ataupun mengeksplorasi lebih di daerah Bandung dan sekitar kampus itu lebih tinggi. Jadi kayak beli ini beli itu, coba ini coba itu. Wah kok segini saya coba aja dulu. Wah ternyata enak, beli lagi. Ternyata uangnya udah habis. Iya, boros jadinya. Boros jadinya. Jadi kayak dukanya mungkin ya habis uangnya dengan udah karena tidak bisa mengatur, tapi ada hikmah ataupun hal bagus yang bisa dipetik, jadi lebih belajar mengatur keuangan seperti apa. Selanjutnya itu juga yang duka itu sebenarnya cara berpakaian nih sebenarnya. Berpakaian. Kayak aku kan berbiasa pakaian terbuka tuh. Santai gitu. Ternyata mata tuh banyak memandang dan orang tidak terasa nyaman, jadi risih gitu. Itu benar-benar tidak nyaman, tapi akhirnya di mana kita langit dipijak kan di situ langit dijunjung, di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Nah, ya akhirnya membiasakan dengan kultur setempat, akhirnya berpakaian yang sesuai dengan norma dan adat istiadat di sana. Oh iya, benar-benar. Aku juga ngerasain itu sih Wan, kayak ya kita berpakaian di sini kan ya udah santai aja dan nggak ada orang yang terlalu memperdulikan gitu. Cuman ketika kita udah
memutuskan untuk ke tempat orang lain, ya kita harus bisa beradaptasi dong. Iya, gitu. benar. Gimana mereka, gimana culture mereka, ya udah kita harus ikutin gitu, supaya kita juga bisa gimana ya, kayak menyatulah dengan mereka gitu, biar nggak kita udah merantau jauh dari orang tua tapi kalau kita malah buat masalah. Iya, Kan nggak bagus kayak gitu. Berarti itu aja suka dukanya ya, Wan ya. Banyakan sukanya Banyak sih. yang sukanya gitu. Tapi pernah nggak sih kamu ngalamin hal yang gimana ya, yang belum pernah kamu alamin di Bali, di Bandung? Ngalamin Yang belum pernah kamu alamin di Bali, terus kamu alamin tuh di Bandung gitu. alamin tuh gini ya, yang paling terkenal tuh kan kalau misalnya di Bandung tuh ada daun teh, jadi kayak megang daun teh tuh, oh seperti ini ya daun teh. Iya bener-bener. Aku nggak pernah kan, aku penasaran ya, aku mikir kayak kebun teh itu yang daunnya yang apa ya, yang lunak gitu ya, jadi bisa gitu. Ternyata enggak gitu, jadi kayak oh seperti ini ya, oh gini rasanya naik ke puncak gunung teh, gunung teh yang ke bukit teh ya, bukit itu teh, jadi kayak gitu. oh seperti ini gitu, bener-bener wah gitu, karena suasana juga suhunya gimana, Iya. habis itu melihat di sana juga air terjunnya gampang gitu ya, dan airnya bener-bener dingin dingin banget. Iya bener-bener. Itu yang kalau di Bali kan terkenalnya pantai ya, dan emang aku kebetulan tinggalnya di daerah pantai juga, jadi tidak sering ke gunung, jadi itu pengalaman baru dan wah gitu, senang Keren jadinya. nih, gitu. Apalagi di luar Bali kan film beda pastinya. Bener. Suasananya beda gitu. Oke, itu dia suka dukanya dari beliauan tentang jadi mahasiswa rantauan. Mungkin setiap orang punya suka dukanya masing-masing ya gitu. Mungkin dari segi pengalaman yang dirasain gitu, apa aja yang didapat selama merantau gitu. Dan yang terpenting itu sebenarnya sukanya lebih banyak daripada dukanya. Bener. Karena kita sebagai mahasiswa rantauan, kita tuh nggak sendirian di sana. Karena mahasiswa Hindu di Telkom terutama ya, itu bisa dibilang banyak banget. Jadi mereka tuh bukan cuma teman kita yang baru kita kenal baru tahun 2018 karena kita angkatan 2018, tapi mereka tuh lebih dari itu, kayak kita butuh apa, kita pengen apa gitu, kita ceritanya sama mereka gitu. Mereka tuh kayak benar-benar keluarga kedua kita gitu kan, Iya, Siwan. Jadi benar-benar nggak pernah ngerasa sendiri lah ketika di rantauan, makanya nagih banget. Seru gitu. Sayangnya ada corona jadi nggak bisa Sayang lagi ya di banget Bandung. gitu. Jadi kita harus stay di Bali, di tempat kita semula. Iya benar. Apalagi buat adik-adik yang 2020 dan 2021 kan belum dapat kesempatan lah untuk ke Bandung, dan ya semoga aja bisa sesegera mungkin untuk merasakan menjadi mahasiswa rantauan. Iya. Nah, tapi sebelum mereka mendapatkan kesempatan itu, boleh dong Wan kasih tips sedikit deh buat adik-adik para maba 2020 dan 2021, gimana menjadi mahasiswa rantauan di sana? Apa aja sih yang harus kita perhatikan gitu? Apa yang nggak boleh dilakuin gitu misalnya, atau apa yang harus kita benar-benar ya jagalah ketika kita di sana? Yang pertama perlu disiapkan itu pertama jelas ya mental kita, bagaimana caranya kita membangun afirmasi ataupun pesan-pesan positif dalam diri agar kita nanti sampai di tanah rantauan itu tidak langsung kaget dan ingin kembali pulang gitu. Yang kedua tuh kemampuan beradaptasi ya. Nah, kita harus bisa beradaptasi dengan apa? Dengan cara berkomunikasi yang baik dan benar, teman-teman. Jadi dengan berkomunikasi yang baik dan benar, kita juga akhirnya lebih gampang gitu loh mengenal dan juga memasuki lingkungan baru. Karena semua itu penting sekali dan diawali dengan komunikasi yang baik ya. Nah gitu. Jadi dengan kalian bisa berkomunikasi, nanti secara tidak langsung kalian pasti bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, bagaimana kalian membawa diri dan juga bersikap di daerah tersebut. Jadi benar-benar nanti bisa menunjang kalian nih kalau misalnya nanti dapat kesempatan datang ke Bandung. Selain itu juga perhatikan tata bicara kalian dan juga etika berpakaian. Nah, berpakaiannya penting sekali. Karena kalau misalnya kalian biasa menggunakan pakaian yang cukup terbuka, kalian akan menemui mata yang banyak memandang di sepanjang jalan. Karena mungkin belum terbiasa ya. Ya intinya dijaga aja lah gitu ya. Gimana sopannya, gimana kalian nyamannya juga kan tentunya. Tapi jangan terlalu ngikutin nyaman sampai ngeliat buat orang tuh ngeliat aneh. Iya betul. Gitu. Mungkin ada lagi Man? Mungkin itu cukup kok. Itu cukup, oke. Dan mungkin aku mau nambahin satu lagi buat tips kalian buat yang mau merantau nantinya ketika pandemi sudah berakhir atau mau coba-coba datang ke Bandung boleh. Cuman kita mau ingetin juga satu hal yang paling penting ketika kita menjadi mahasiswa rantauan, apalagi mahasiswa Hindu yang ada di Bali, adalah kita harus bisa menjaga attitude kita. Karena dimanapun kita berada itu attitude nomor satu. Karena kalau misalnya kita datang ke tempat orang, ke tempat yang belum pernah kita kunjungi, itu yang terpenting kita udah punya bekal dalam diri kita, yaitu attitude, tata krama. Jadi kita bakalan gampang beradaptasi di sana gitu.
gitu. Itu aja sih Wan dari aku. Oke, dari sekian banyak pertanyaan yang udah aku tanyain nih ke Yowan tentang mahasiswa rantauan, ini ada 2 pertanyaan nih Wan dari sematan KMH yang ada di rumah. Jadi kemarin kita udah share question box ke Instagramnya KFH. Itu ada beberapa pertanyaan, tapi kita pilih 2 pertanyaan aja karena masalah durasi. Oke, pertanyaan pertama tuh ada dari Ayu Cempaka. Nah, dia nanya, apakah sesama anggota KMH itu sangat membantu di rantauan? Wah, jawabannya udah tahu ya tadi. Jawabannya tahu ya. Membantu, sangat membantu banget karena dengan adanya KMH ini kalian akan merasakan bagaimana keluarga kedua kalian, benar-benar keluarga kedua, benar-benar sangat membantu dan mengayomi, benar-benar seru. Jadi semoga kalian teman-teman mahasiswa baru dan juga teman-teman dari tahun 2020 bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi mahasiswa rantau di Bandung. Rasakan sendiri. Ya pastinya membantu teman-teman. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi juga, aku nambahin kalau misalnya sematan KMH yang ada di Telkom itu bukan cuma teman tapi juga keluarga. Jadi kalian butuh apa, kalian pengen kemana, kalian lagi kenapa gitu, pasti mereka yang kalian bakalan cari pertama. Karena ya feel-nya beda gitu. Seperti yang kita bilang dari awal itu benar-benar feel-nya tuh beda gitu. Kalau udah ngerantau gitu, terasa banget. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini tentang culture shock, Wan. Culture shock apa sih yang kamu paling ngerasain selama kamu jadi mahasiswa di rantauan? Culture shock yang paling dirasa itu sebenarnya dari makanan ya, karena kan kalau kita terkenal kan Bandungnya terkenal pedas. Nah ternyata pedasnya di Bandung tuh beda gitu loh dengan di Bali. Bahkan sempat sakit selama 1,5 minggu karena tidak terbiasa dengan makanan-makanan di Bandung itu seperti apa. Padahal sebenarnya kalau dirasa-rasa enak ya, cuman tubuh masih belum bisa menoleransi makan itu ya sebenarnya. Jadi kayak cukup kaget dan loh kok aku makan gini malah jadi seperti ini ya, kok aku malah sakit ya, ini kenapa? Habis itu aku tanya kebetulan ke dokter, ternyata itu memang bentuk adaptasi tubuh ternyata. Aku pikir makanannya isi aneh-aneh kan, takut juga ya lingkungan baru kan kita nggak tahu tuh dalamnya seperti apa, ternyata emang bentuk tubuh mengadaptasi dengan lingkungan baru. Ya kayak tubuh tuh baru menerima ya, iya, sama hal yang baru. Selain makanan, ada lagi nggak culture shock-nya? Makanan dan cara berpakaian sih sebenarnya tadi. Iya. Benar-benar 2 itu guys. Iya, benar sekali. 2 itu yang bakalan buat kalian ya agak kaget sedikit di awal masa merantau. Tapi untuk setelah itu sabu habis gitu. Kalian pasti suka. Iya, kalian pasti suka karena selain memang rasanya beda, cuman kelezatan itu tetap ada di masakannya gitu. Selain itu juga selain murah-murah, dapetnya banyak juga di warteg-warteg itu kan. Banyak banget. Pokoknya kalau kalian di Bandung itu kalian nggak akan kekurangan makanan sih, asalkan ke uang ya, asalkan ke uang gitu. Iya. Nggak akan kekurangan makanan karena makanan-makanan di sana itu bisa dibilang relatif murah, tapi kalian bakal dapet banyak. Gitu. Benar. Oke Wan, sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan nggak kira-kira buat sematan KMH yang dari rumah tentang pengalaman menjadi mahasiswa Hindu rantauan? Oke, berdasarkan pengalaman yang aku dapatkan, sebenarnya kalau misalnya kalian sudah yakin dan juga menetapkan diri untuk berkuliah di Bandung, jangan takut untuk menjadi mahasiswa rantauan. Karena dengan kalian merantau, selain bisa memperluas wawasan kalian, kalian juga bisa menambah pengalaman kalian. Banyak sekali pengalaman berharga yang bisa kalian dapatkan apabila nantinya kalian bisa berkuliah secara offline ataupun secara langsung. Jadi jangan takut merantau dan selamat beradaptasi. Oke, terima kasih banyak ya Wan atas waktunya buat sharing-sharingnya juga gitu. Semoga sharing-sharing hari ini bisa bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan sematan KMH semuanya. Karena sudah sangat rindu sih sebenarnya untuk saling bertukar cerita kan, apalagi udah berapa tahun ya kita hampir satu setengah tahun ya. Menuju 2 tahun. Menuju 2 tahun nih kita LDR-an sama anak-anak KMH. Oke, mungkin untuk podcast kali ini itu aja sih yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat buat semua KMH yang ada di rumah. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe semuanya, dan semoga kita bisa ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa semua KMH yang ada di rumah. Kita tutup dengan para Santi. Om Santi Santi. Bye.